Dia masuk lagi, des, udah nih gue nggak sadar di situ tuh. Ya, Pas di situ, pas kita udah keluar gue ngerasa, buset, pundak, oh masih ingat gue pundak sebelah sini nih, sebelah kanan, kayak gimana sih? Ini kita punya barang kayak obeng lah, ditusuk gitu, ngeri juga dia. buset kasar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di K3 Podcast. Nah, di K3 Podcast ini kita mau bertanya-tanya dari salah satu tim kita. Mungkin kalian juga udah tidak asing lagi nih sama teman kita. Gua kenalin dulu dah, Fik. Oke, gue Fikri Juliansyah. Gue mediumisasi. Asik. Channel Tata Listrik. Nah, jadi kita mau bertanya-tanya dari salah satu tim kita yang punya kemampuan untuk mediumisasi juga ya, Fik. Sebelumnya untuk kalian yang belum tahu nih, itu kan dari awal sampai berjalannya waktu sampai bisa mediumisasi itu kayak gimana kan kalian belum pada tahu ya, Fik. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Fik, nih dari awal lu bisa mediumisasi itu kayak gimana sih, Fik? Awal ya. Awal dulu. Awal emang mungkin ngerokokannya benar. Ambil ngerokok deh, saik ya. Ngerokok dulu. Gimana nih, Pik? Dari awal lu bisa mediumisasi, awalnya itu kayak gimana sih rasanya kemasukan sama salah satu sosok gitu? Pokoknya ceritain aja dari awal. Jadi di awal pas gua masuk rekrutan catatan misteri ya, awalnya kan emang gua nggak bisa. Terus semenjak gua masuk catatan misteri, kayak kalau bahasa ngebangun lah, Bimbing lah ya. Iya, bimbing gitu. Awal masuk sosok tuh kayak gua ngerasa kayak berat banget sih, berat lah gitu. Pasti nyawa lah di awal gitu. Ya, tapi wah, pas gua ini kayak gimana sih badan gua kayak ditimpa gitu. jadi sosok itu kayak yang numpuk di belakang gitu ya. Numpuk terus gini, jadi badan gua gini. Jadi masih nolak lah gitu. Ya. Karena emang dari awal kan lu emang belum gimana ya, belum kayak biasa gini gitu. Dari namanya juga awal, jadi kan dari ada sosok gitu ya, dari belakang, jadinya mau masuk dari itunya nolak gitu berarti. Mau jadi kerasa berat gitu dari badannya. Terus gimana lagi, Pik? Jadi kan di awal itu tadinya gua ngusulin, emang sih gua ngomong ke Adiki, usulan kurang lah gitu. Gua masih ingat banget awal gua bilang gitu, usulan kurang, harus ada yang mediumisasi nyuruh gitu. Terus dari situ lu nawarin apa emang? Gua nawarin, cuman kata Diki, lu Pik mau? Gua sih mau aja, yang penting konten sih menurut gua. Itu nah baru tuh emang kayak kata Diki, gua ada kemampuan buat ke situ. Jadi gua dibangun sampai sekarang alhamdulillah sih. Jadi fondasinya. Jadi penampung setan jadinya, Pik semua masuk. Jadi gitu ya, berarti dari awal lu ngusulin, terus kebetulan dia lu juga ada kemampuan buat mediumisasi gitu, jadi jadilah gitu. Tapi nih, Pik, dari pas lu perjalanan lu kan lumayan panjang juga ya, lumayan banyak, kita dari konten ke sana gitu. Dari beberapa tempat konten yang menurut lu dari awal kan kita konten waktu itu di masih Di kampung sendiri ya. Ini kita awal di kampung sendiri nih konten. Nah, mulai di situ lu pas ngerasa itu lu diminta untuk dimasukin apa emang masuk sendiri tuh sosok, Pik? pas pertama konten Ya, dari pertama konten diminta. Maksudnya kan diminta untuk coba, Pik, nih ada penyampaian apa gitu. Gitu. Diminta berarti gimana tuh? Masih inget banget tuh, kayak diminta
oh sama Pik sini Pik Oh, coba dipanggil. nerima gitu. Oh. Gue nerima di situ. Ada di videonya di atas. Di atas nanti yang penasaran sama videonya langsung lihat aja di atas. Gue juga lupa sih dari awal itu. Seingat gue kayak masih dah Oh, gitu. Oh dari suara gitu ya? Iya. Kan waktu dulu itu emang belum sempurna lah kalau dibandingnya ya. Jadi suaranya masih ketahan di mic-nya. Kayak yang kalau kata bahasa gitu masih malu-malu lah gitu ya. Kalau malu emang Iya. kayak kata gue emang bisa ya. Gue bingung tuh di situ. Oh, Gua bisa berarti ya. masih ragu dong berarti di situ ya. Keraguan gue masih gitu. Jadi keyakinan sama keraguan gue masih kalah tuh keyakinan gue. Iya. Jadi gue bisa gak sih di sini? Di hati Masih gua. bertanya-tanya Iya. berarti. Gue bisa gak sih? Masih ragu tuh. Iya. Tapi sekarang sih kalau misalkan gue yakin sih, yang penting gue yakin. Yakin sih emang. Terus dari suara kan lu dari suara masih terbata-bata masih ketahan gitu. Iya. Itu yang lu rasain emang kayak Mas Pik? Kalau menurutku sih sakit gitu soalnya kan dia dari sosok itunya ngomong kita ketahan gitu. Jadi gimana tuh Pik? Sakit kan? Kalau sakit sih, kalau dibilang sakit emang sakit gitu. Jadi setiap gua nahan badan gua jadi sakit. Tapi setelah itu kan dari lu pas nahan gitu ya. Setelah lu udah keluar tuh dari kan mulai kesininya suara mungkin keluar gitu. Gimana tuh Pik? Perbedaannya dari lu itu kan waktu dulu sakit itu tenggorokan sama sekarang udah ngelepas Jadi enak aja sih, enak aja, jadi ngepong aja. Jadi pas awal gua kan diminta nih, pas gua diminta di awal kayak merasa sakit gitu pas mau masuk. Cuman pas perbedaan yang sekarang tuh kayak Pik nerima yuk sampai gitu. Ya jadi gua kalau ngebuka jadi enak aja langsung masuk itu. Tapi setelahnya gimana tuh setelah kemasukannya? Enggak, gini deh. Pas lu kemasukan kan ada penyampaian dari salah satu sosok itu. Iya. Itu tuh lu keinget dari intinya sosoknya ngeliat gitu, apa keinget dari penyampaian, apa emang lu lupa gitu? Oh, kalau misalkan keinget atau ngeliat sosok, gua ngeliat sosok sih enggak, cuman rasa doang. Berarti lu Iya. dirasa. Terus kalau misalkan ingat penyampaian dia ngomong tuh lupa juga sih menurut gua. Berarti lu gak ingat apa-apa gitu Enggak. Kayak gue kayak misalkan diem aja menurut gua sih, ya diem. Kadang kan gue misalkan udah sesi mediumisasi pasti gue bilang nih, tadi gue nyampein apa sih? Oh, berarti lu masih bertanya-tanya gitu ya kalau setelahnya udah gak inget apa-apa lah gitu ya. Gitu. Jadi ini teman-teman, pas Ipik kemasukan gitu dari salah satu sosok lah ya, dari sosok itu Ipik emang benar-benar gak ingat apa-apa gitu ya, emang lupa. Jadi ya gitu aja, sosok masuk, jadi dari sosok itunya yang ngomong ya. Iya. Ipik emang benar-benar lupa gitu. Nah gitu Pik, dari pengalaman kita kan udah beberapa tempat juga ya, yang menurut lu kan suka gak sih, ada gak gitu yang sosok tiba-tiba lu lagi bengong gitu, lagi merhatiin apa, tiba-tiba masuk gitu Pik? Wah, kacau itu mah gue. Maaf Pik, nggak baik Pik ya, itu juga nih. Kacau banget. Pas di mana ya itu ya? Oh, yang pas di rumah Joglo. Rumah Joglo yang Itu baru deh kayaknya. Berapa minggu yang lalu sih. rumah Joglo di sana ya? Iya, yang si Najwa sendiri tuh yang kita masuk berdua. Oh iya. Nah, di situ kayak gua merasa pas gua masuk kamera. Kan udah di rumah ya? Udah di rumah ya. Nah, udah di dalam rumah. Gua ngerasa, kok berat banget. Gua mundur Gun dari depan kamera, gua mundur ke belakang. Situ gua kayak masih nahan. Masuk gue langsung. Gak ada, emang udah gimana ya? Kalau kan biasanya yang sering lu cerita gitu, yang lain dari tim kita lah, dari salah satu tim kita gitu, suka cerita kan kalau Ipi mau nerima itu ngebuka badan yang itu dia kan. Jadi dari sosok-sosok itu tuh ngantri gitu, kayak yang gua dulu dah yang masuk gitu. Iya. Jadi berarti lu pas lu waktu itu mundur emang badan udah kerasa banget gitu. Berasa banget.
kayak udah di belakang. Menurut gua sih emang gua nggak ngelihat sosoknya, cuman rasa mah emang ada kayak di belakang gua, di sini deh, di sini banget, udah hampir masuk lah itu ya. Ya gua udah nahan tetap nggak bisa. Jadi masuk aja gitu lah sosok itu nanti lihat aja di videonya di atas lah yang di rumah Joglo itu ya Pik ya. Rumah Joglo. Pas waktu pas kapan ya kan kita udah pernah konten juga ya kan. Emang pas waktu di mana gitu salah satu tempat itu kan sempat juga ya lu masuk beberapa sosok gitu yang bentar lihat sosok masuk bentar parah itu gimana? parah nyalungnya parah Kan itu kita emang lagi jalan konten Pik. Gimana sih Pik itu kok bisa tiba-tiba masuk lagi udah waktu itu Ipik emang kita lagi jalan jalan tiba-tiba bentar masuk lagi sosok yang tapi sosok itu ganti-ganti ya Pik. Emang tempatnya lumayan ramai juga enak ya. Oh itu yang di situ ya? Nah itu Pik, gimana Pik, ceritain dong Pik. Parah Gimana sih Pik itu mah, siksanya? bisa banget. Kacau lu. Jadi pas awal ya, Iya, awal kita masuk kayak kita mah kayak minta izin dulu lah. Iya, izin dulu. Nah itu awal loh. Hah? Ini pernah surat izin oke. Iya, karena emang udah dapat surat izin juga ya dari gua lah ya. Dari gua ngapain nanti ya kalau ada ini kasih aja penyampaian. Dari awal kan kita emang dari penyampaian dulu ya Pik ya. Awal masuk kita kayak minta izin dulu buat masuk lagi lebih dalam lagi. Ya. Itu awal tuh. Masuklah sosok kalau bahasa ya Sunda mah karuhun gitu masuk udah kita jalan kan ya ke depan lagi makin ke depan. Nah depan kan gak lama kita masuk ke dalam gugun ya, lu lihat yang hitam ya? Yang hitam ya itu gua kan sempet lihat juga Pik yang di pohon bambu itu yang di sebelah kiri kita nih. Sebelah kiri gua sempet ngeliat juga tuh pas di situ. Gak tahu tuh pas di situ emang gua lu sosok itu lu lihat apa enggak tuh pas di situ pas awal kita masuk. Ngeliat paling sih gua kayak bayangan doang sih, nggak ngeliat full banget. Cuman kalau ngontak banget kan sih Goge. Iya, nanti mual tanya. Mual banget. Pas ibu lu mual, itu baru tuh gua ngontak kayak terus Langsung kerasa gitu ya. Kerasa banget asli. Kocak juga mau pas itu. Masuk lagi ke dalam, abis dari situ masuk lagi ke dalam. Kan ada narasumbernya juga ya. Iya, di situ emang sempat ada kedatangan narasumber juga emang penasaran sama tempat itu jadi pengen ikut, dia jadi ikutlah di situ. Jadi kita jalan berempat atau kalau nggak berlima ya sama si Najwa ya. Iya, Najwa sama narasumber. Jadi kan di situ juga si narsumnya emang bilang jadi di sini tuh ada sosok bahasa kasarnya kuntilanak merah. Oh iya benar. Jelas Di ini. tempat itu ya ada. Iya. Terus kan lu juga sempat bilang coba buktiin yuk. Oh iya. Masuk nih gua tes masuk. Nerima lah, bener apa enggak nih? Iya benar. Gua enggak, Pik, sebelumnya emang ada siapa tuh gitu yang lihat lu ya Wak ya kalau nggak salah yang sosok kuntilanak merah itu lu ngeliat gak sih? Kurang berdua gue. Oh kita ya? Enggak Oh. sebenarnya pas di tempat kuntilanak merah itu yang katanya ada kuntilanak merah sebelumnya pohon bambu itu ya kayak angin kenceng itu pas gua lihat ke arah itu kan gua sempat maju ya Pik ke pohon itu ada nih kan gua emang sempat mual juga di situ makanya tuh di situ ya, lu kan pada ngikutin di belakang tuh kan. Nah, di situ gimana Pik? Kan sosok itu juga bisa masuk ke lu gitu. Gimana sih Pik? Tiba-tiba masuk apa gimana tuh? Awal kita masuk udah kayak sosok karuhun menurut gua udah nguras energi banget ya. Masuk lagi yang kuntilanak merah itu. Emang sosok kayak kita mah ngaliut lah. Ngaliut ya. Tangil sosok kayak nantangin juga. Iya. Sebenarnya bukan gua itu, Gun. Bukan, jangan nyalahin aing. Emang sosok itunya yang nantangin kata gua masih gitu. Emang kayak
nguras banget sih Nguras. itu, nguras banget pasti. kerasa banget emang dari beberapa sosok gitu ya Pik ya. Jadi kan sempet juga ya, saya ingat gua emang pas kita udah sadar tuh dia coba masuk lagi teh ya. Oh iya benar. Nih gua kira itu udah keluar Pik kan. Waktu pas di sana itu kuntilanak mana ya awal ya masuk ke Fikri, nggak lama sempat ngobrol dulu tuh sebentar ngobrol, kira gue udah cabut itu sosok itu udah cabut. Pas gue lagi apa sih ngejelasin sama lu ya pas di situ ngejelasin gue sama Najwa Pik ngejelasin, tiba-tiba lu masuk lagi yang itu lagi, katanya dibilang gue nantangin lah ayo emang. Emang kacau itu, set parah. Itu pas di situ pas masuknya itu emang lu kerasa lagi ya apa emang dia tiba-tiba kerasa banget kerasa itu, banget. Jadi kan awal itu pas gue udah keluar, gue kan masih kayak ininya otak masih reset ya. Otak masih reset. Otak ya. Kesempatan nih dia masuk lagi. Des. Udah nih gue nggak sadar di situ tuh. Ya, emang di situ waktu itu Pik sempat beberapa sosok itu yang di situ kan di situ bukan cuma sosok kuntilanak merah Pik, yang di pohon sebelah kita itu sempat masuk tuh yang di situ. Oh, Mungkin emang lu kan nggak sadar juga ya. Jadi setelah kuntilanak merah itu ada sosok lagi yang masuk ke Pik. Karena kan emang lu ngebuka badan Pik. Jadi itulah sosok tiba-tiba masuk lagi. Nah, ini Pik, dari beberapa tempat itu yang kita pernah ngalamin perjalanan ke sana lah ke beberapa tempat. Menurut lo nih Pik, yang tempat yang paling segan itu di mana Pik? segan. Iya Pik. Oh ada nih di video kita tuh yang di atas ada apa sih yang gedung arsip. Gedung arsip itu parah menurut gua. Oh yang waktu awal-awal gitu ya? Nah, awal kita kan sempat juga nih ke gedung arsip yang di sana lah ada ya. Iya. Wah kacau sih menurut gue itu mah. Cuma tuh Pik. Emang kan kata adalah kita masuk ke situ mau suruh konten di situ kan Ya, karena viewers juga ya. Ya, di ada Viewers. apa ya namanya? Suruh bukan nyuruh sih. Referensi. Iya, referensi tempat katanya kita suruh datang ke gedung arsip gitu ya. Makanya kita datangin terus menurut Ipik nih katanya di situ menurut dia segan. Gimana Pik nih? Segannya gimana Pik? Menurut gue segan tuh kayak contohnya kan gue waktu itu masuk tuh kan gue paling akhir, terus kita lupa buat minta izin dulu, jadi anak-anak lain udah pada keluar dari situ, sisa gue sama lu ya Yang yang motornya ini itu ya mati ya ke Vespa di Selalan Lila. Kita sempat motor mogok nih kita pulang terakhiran ya Pik ya. Pas di situ pas kita udah keluar gue ngerasa buset pundak masih ingat gue pundak sebelah sini nih sebelah kanan kayak gimana sih ini kita punya barang kayak obeng ditusuk gitu ngeri juga dia. buset kasar gue bilang ke Adiki pakai taker seperti biasa. itu masih ada Yoyo ya. Iya masih ada Yoyo juga. Si Yoyo lah yang disuruh Adiki. Yo coba yo liatin yo dari mana. Nah kata si Yoyo itu dari sono bang. Dari yang tempat itu. Iya. Kenapa emang? Jadi kayak bahasa kita mah sompral. Kita nggak ngecap salam. Oh iya. Ngapa dari kita sendiri sih ya emang sempat berisik juga kita cuma bertiga ya. Iya. Kalau nggak salah sama lu itu ya. Oh yang bertiga terakhiran itu. Oh iya. Ya sama si Alun juga Pik gitu bertiga. Jadi menurut gua wah kacau, kita belum masuk ke ruangannya. Iya benar. Tapi buset udah kerasa, udah tempelan. Nah, itu yang kacau. Marah sih menurut gua. Jadi berarti di situ tuh menurut lu paling segan. Segan. Soalnya si Dimas juga ngeliat. Oh iya, yang awal itu ya kan kita datang 2 kali ya kalau nggak salah. Datang 2 kali ke gedung arsip. Yang awal itu temen kita tuh Dimas ya, nah emang sempat ikut juga. Dan di situ gitulah pas kita baru awal mau mulai konten, pas kita masuk ya, gimana tuh Pik? Kan lu sempat masuk ke gedungnya juga tuh.
Oh gue ikut ya itu ya. Ikut ya lu. Gue di frame juga kan masuk Iya. ya. Segen banget deh sumpah. Parah. Cuma asli. Lu nih kalau lu semua penasaran, menurut Nonton gua aja ya. iya mending nonton dah daripada Nonton lu aja, langsung ya. ke gedungnya langsung. Tonton dulu video kita yang di atas. Iya. Ya, baru nanti. Awal langsung di tempat tuh. Iya, itu kita awal-awal mulai bikin konten ya, kalau nggak salah. Awal-awal pembentukan udah Iya. beberapa ke tempat. Pertama awal kita di kampung ya, di Di kampung. Kita main di kampung dulu, nggak lama ada yang ngasih referensi tempat. Nah itu di gedung arsip tuh. Sekarang kita ceritain dulu sama Yupi, gimana Yupi? Soalnya yang bikin gua segen tuh gua sampai ngeliat kayak bocah gaulnya mah blokan teh gue. Oh iya benar. Masih inget gak Banyak sih? coret-coretnya itu ya? Yang blokan itu apa sih? Blokan Yang udah ngeplok di sini. enggak panjang umur Oh, buat iya. yang Oh. bikin konten Iya benar. sini. Buset, Kata kata gua ada gitu juga ya Pika. menurut pas gua mikir buset sampai gini nih orang sini Ada nih. parah tinggi ya. Iya, Itu emang serem gitu ya tempat ini ya. asli, gue. Emang Kata kata warga situ juga ada yang meninggal sih, banyak. Yang ada yang meninggal banyak. iya, Iya. tuh gue inget Oh, tuh baru inget tuh benar-benar, sekarang. Asli gue merinding nih. Oh, keras. Benar ya. Keras nih. Gue asli. Itu Bener, ya. yang pas ini ya lu ya, kalau nggak salah pas yang kata sebelumnya kan kita sempat diceritain dulu ya sama Ruga sama warga sekitar ya. Katanya setelah bikin konten situ ya, apa emang Meninggal setelahnya apa emang pas kontennya sih? setelahnya. Setelah kontennya, setelah konten di gedung itu tiba-tiba meninggal itu ya, Iya. pas ya Wallahu alam juga Setelah sih ini, menurut iya. gua. Cuman kata gua, buset serem banget kalau misalkan bener itu dari situ iya, gua. makanya di situ lu segen juga ya. Nah, iya. Emang kan waktu dulu tuh keyakinan gua masih ngurang lah dengan ini Masih gua. kurang yakin lah gitu Iya. ya. Menurut gua sih Di situ. Emang lu ngelihat sosok apa enggak sih pas di gedung itu, Pik? kalau ngeliat sih Suara doang. iya Suara suara asli doang. Banyak. di gedung luar gun masih Di gedung yang Oh, itu ada di- batu itu gun. Oh iya iya Yang paham batu. gue ya. Buset, parah. Pas di benar-benar ya sempat ada yang kan di dalamnya juga kita sempat keliling-keliling ke kamar mandi gitu ya. Kamar mandi. Yang di belakang itu lu nggak ada suara kan? Apa sih namanya? Yang kata kan sebelahnya juga ada gedung kosong juga Paling dong. pojok ya. Iya yang di paling pojok. Nangis apa apaan ya? Iya yang kata Apa nangis. dia tolong ya? Itu ini banget gua asli. Lupa pokoknya yang penasaran nonton aja langsung. Iya yang Videonya ada di penasaran. atas. Langsung aja lah lihat nanti di gedung arsip. Kacau itu. Banyak suara-suara yang aneh-aneh ya. Iya menurut gua sih temen-temen jangan langsung ke gedung arsip kalau penasaran, mending Lihat lihat dulu. video kita dulu. Setelahnya baru pikir-pikir dulu aja lah. Iya. Lalu sebelum bikin konten juga ada bapak-bapak lewat. Sumpah. Iya. Enggak, masalahnya emang itu tempat emang gelap banget ya. Gedung kan Nggak ada emang lampu sama sekali. ya gedung-gedung lah gitu ya, emang gedung-gedung. Setiap ada yang lewat situ pada lari gitu. Makanya emang disebut segen. Oh, Iya, kayak nggak pada segen lah sama tempat itu gitu. seingat gua pas kita masuk ke situ tuh ada 2 warga ya nyamperin. Oh ya? iya bener, ada dari warga sekitar situ sempat nyamperin. Dia kayak ngasih tahu teh Gun. Masih hati-hati apa gimana itu ya. Soalnya gua kan sempet di dalam juga kalau nggak salah situ. Jadi pas di gedung itu tuh Lupin merasa segen lah gitu. Banget. Oh kan itu masih awal kita Awal. awal-awal. Setelahnya nih, setelah itu kan kita udah beberapa banyak juga kan tempat ya yang Iya. kita datengin. Kan setelah itu masih biasa aja gitu kan. Makin kesini makin sini kan kemampuan lu makin nambah lah gitu ya. Nambah penampungan. Iya. Gimana tuh Pik? Yang menurut lu tempat selain di gedung arsip itu kan pasti kita emang banyak juga ya lokasi. Iya. Menurut lu nih yang paling segen gitu setelah lu ini ya kemampuan lu makin bertambah kan pasti setiap bertambahnya kemampuan pasti lu ada yang sering ngeliat sosok lah, denger suara gitu. Terus apa makin parah di badan lu kerasanya apa gimana Pik? Kalau sekarang mah enggak sih Gun. Kayak bodo amat aja sih menurut gua. Kalau gua ke tempat yang kata angker nih, biasa aja sih gua kayak gua awal aja udah paling tinggi menurut gua udah segen lah. Oh ya, dari awal Jadi, juga kita udah ngerasain yang segen-segen gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh menurut gua emang sih masih ada Ya. segen mah, cuman Oke. gua ngilangin nih
rasa takut gue biar teman-teman juga nggak ngerasa gimana gitu lah iya. ya. Jadi kan halus itu cipta. Jadi Ya. gue nggak mau ini, kalau misalkan gue kabur pasti yang lain juga ngikut kabur ya, dong. Benar-benar. Ya karena emang yang halus itu kan cipta ya dari hayalan kita nyiptain, misalkan kata lu menurut lu gitu ya, di situ pocong tuh, tapi kan kembali lagi ke kitanya gitu, kan kita yang nyiptain, jadilah pocong gitu. Kalau ini sih rasa takut emang ada. Gue nggak ngeliat sosok sih. Nggak ngeliat tapi enggak. Ya namanya rasa takut, kita kan masih manusia lah gitu ya. Bukannya nantang juga, emang gimana lah kalau udah dari awal kita kan ke tempat yang segen-segen gitu, yang menurut orang-orang serem gitu. Jadi sekarang berarti udah biasa aja gitu ke tempat manapun ya. Insya Allah. Jadi untuk semenjak itu kemampuan yang bertambah-tambah, jadi kita kemana tempat alhamdulillah ya nggak ngerasa rasa takut sih, emang ada, tapi kita tutupin lah dengan keseru-seruannya kita gitu. Bagaimana gimana sih biar teman-teman kita gak ikut pada takut gitu. Iya gitu. Nah, jadi pas lu kemampuan lu bertambah, jadi kan lu dapet penyampaian-penyampaiannya ya. Iya. Bedanya penyampaian sama dari yang tua gitu, dari sosok yang tua misalkan dari Karuhun gitu ya, sama setan kampung, setan sawah gitu, kebun-kebun kuntilanak gitu, Pik. Gimana sih Pik bedanya? Kerasa beda apa sama aja sih? Beda sih. Bedanya gimana? Oh yang kampungnya Ya, yang kacau kuntilanak gitu lah maksudnya. biasa aja sih. Biasanya Iya. Menurut gua kalau misalkan kayak kuntilanak gitu, cuman dia masuk itu cuma kayak masuk gimana ya? Biasa aja Gun. biasa aja. Jadi penyampaian dia tuh cuman segitu aja, cuman nyeritain situ tempat dia doang. Misalkan Iya. pohon itu dia Dia cuma nyeritain situ tempat itu doang gitu ya. Kalau perbedaannya sama Karuhun itu kan, Karuhun tuh Yang pasti dituakan iya, di yang tempat dituakan itu ya. di tempat itu. Nah jadi kan semakin banyak penyampaian, jadi energi rasanya mah energi gua kayak kekuras lah gitu, jadi lemes. Jadi gitu teman-teman, bedanya di kerasukan mas setan yang kampungan gitu ya, beda setan kuntilanak gitu pocong sama setan Karuhun, bukan setan ya, sama karun-karun gitu ya, lebih kekuras ya energinya ya daripada setan-setan yang biasa-biasa gitu. Tapi deh minum kopi. Oke. Aduh. Jadi gimana nih? Setelah kan, nah jadi dari pengalaman dan cerita Ipik yang dari awal bisa mediumisasi ya Pik ya, terus sampai sekarang bisa lancar lah gitu ya dari kemampuan Ipik. Mungkin tadi Ipik udah ceritakan semuanya, mungkin nanti kita cerita bareng lagi sama Ipik di video selanjutnya Pik ya. Nah jadi yang diceritain Ipik tadi dari awal sampai akhir, dari awal Ipik bisa gitu, karena yang dirasain Ipik itu kekuras energi ya Pik ya. Dari mediumisasi itu kekuras energi, apalagi yang masuknya yang lebih tua gitu, maksudnya Karuhun gitu Pik ya. Jadi ke energinya makin kekuras lah gitu, beda sama yang masuk setan-setan biasa gitu Pik ya. Kuntilanak, pocong itu beda sama Karuhun gitu, energinya makin kekuras. Mungkin pengalaman Ipik yang tadi udah diceritakan, nanti kita bahas lagi selanjutnya, kita cerita-cerita lagi. Makasih banyak ya Pik ya nih udah sempat berbagi cerita. Nah untuk teman-teman yang punya pengalaman untuk mau berbagi cerita horor mistis gitu Pik, mungkin nanti bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau DM ya, DM ke IG-nya Catatan Misteri K3, atau bisa langsung datang ke tempat ini Pik, untuk berbagi cerita horor mistis gitu. Mungkin nanti langsung kita berbagi cerita lah untuk semuanya gitu, berbagi pengalaman. Nah, mungkin cukup sampai di sini podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.